Alfred. Halo. Thank you udah nyempetin waktu ya buat ngobrol hari ini. Aku mau cerita dikit nih, sebenarnya tuh udah ketemu sama Alfred itu untuk plan interview ini udah 3 tahun yang lalu, tapi baru bisa terrealisasi sekarang. Dan untuk ngatur waktu hari ini bisa interview pun jalanannya panjang banget karena Alfred tuh sibuk sekali dan baru selesai piano camp buat murid-murid kan minggu lalu ya. Baru beres. Iya ya. Jadi thank you banget udah sempetin waktu di tengah kesibukannya. Thank you juga udah diajak ke sini. Iya. Hari ini kita mau ngobrol mengenai kompetisi piano dan saya rasa topik ini sangat relevan untuk kapan saja. Mau ditonton 10 tahun yang lalu, mau ditonton nanti 10 tahun kemudian, tetap masih sangat penting. Gitu. Karena sekarang ini banyak banget banyak pihak yang mengadakan piano kompetisi. Ya, dan saya rasa tidak bijaksana kalau kita mengikut sertakan semua murid kita ke piano kompetisi, dan tidak bijaksana juga semua piano kompetisi kita mengikut sertakan murid kita gitu. Ya, benar ya. Nah, saya ingin nanya nih ke Alfred, bagaimana caranya untuk memilih piano kompetisi yang kredibel? Karena banyak sekali nih ya piano kompetisi yang bagus, yang ya oke lah gitu. Jadi gimana sih cara kita bisa melihat itu berkualitas kompetisi piano tersebut? Tentu banyak aspek yang bisa dinilai sih sebenarnya, tapi paling penting adalah dari repertoarnya dulu. Jadi bagaimana standarisasi repertoarnya, ya. Pilihan lagunya apa saja, tingkat kesulitannya seperti apa, dan relevan nggak maksudnya pemilihan repertoar lagu tersebut dengan kategori umur. Ya. Karena banyak juga repertoar yang mungkin mudah dan memang buat anak kecil, tapi kategori umurnya dinaikkan. Oke. Ya. Jadi tentu itu akan banyak peserta, dan di umur-umur tertentu untuk lagu tertentu kan nggak relevan menilai anak yang main umur 13 tahun dengan lagu yang sama dengan anak umur 8 tahun. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya cut off-nya menurut saya itu 12 ke bawah atau 11 ke bawah lah. Oke. Jadi kategori umur itu tidak bisa ditandingkan dengan anak yang 13 tahun tentunya. Ya. Karena kan dari segi panjangnya tangan, jari, itu kan mempengaruhi juga, kuat powernya atau enggak juga mempengaruhi. Ya. Karena itu bakal menjadi bias sebenarnya. Oke. Sebagai juri pun itu akan sulit sebenarnya untuk menilai itu, karena secara anatomi kan beda. Ya. Oke. Jadi selain pemilihan lagu sesuai dengan kategori umur, karena kalau misalnya saya nih mau menyelenggarakan piano kompetisi gitu, saya bisa saja menjiplak nih piano kompetisi si A gitu dengan piano repertoar yang sama dengan umur yang sama gitu. Kemudian saya adakan piano kompetisi, padahal mungkin saya belum cukup standarnya untuk mengadakan piano kompetisi. Nah, kalau untuk counter itu bagaimana? Meng-counter sulit. Mungkin nggak usah di-counter, kita tinggal tanya aja apakah kompetisi tersebut memberikan lembar komentar. Itu penting ya? Apakah ada kompetisi yang tidak memberikan lembar komentar? Atau itu standar umum biasanya? Kayaknya ada deh yang nggak kasih lembar komentar. Bahkan ada yang lembar komentarnya nggak tahu kita dari juri siapa itu. Oke. Jadi sebenarnya penting lembar komentar itu ada gitu. Ya. Karena kalau kredibel apa enggaknya sebenarnya kan kompetisi itu data penilaian juri masuk diolah pasti sama panitia. Ya. Nah, panitia ini kredibel apa enggak ya sebenarnya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Okay. Hanya dia dan Tuhan yang tahu gitu sejujurnya. Maka dari itu kalau cuman pihaknya adalah antara panitia dengan juri itu pasti ada gap. Ya. Makanya harus ada komite artistik. Ya. Komite artistik itu yang menjembatani sebuah kompetisi, keinginannya, dan juri. Okay. Jadi double recheck, juri akan recheck dan ini juga harus recheck. Dan sebenarnya hasil dari
jumlah penilaian dan kan ditambah dibagi semua tersebut harus ditandatangani oleh juri. Jadi juri mengetahui semuanya bahwa hasil penilaian tersebut setelah ditambah dan dibagi itu adalah hasil sebenarnya. Jadi sulitnya, saya nggak mau menyalahkan siapa-siapa ya. Kemungkinannya adalah jurinya mungkin benar, tapi penyelenggaranya mungkin nggak ada niat buruk, tapi mungkin salah input. Itu kan bisa terjadi. Gitu. Jadi kita nggak bisa nyalahin siapa yang salah. Saya rasa di Indonesia ini masih bisa dipercaya lah, masih kredibel. Tapi sebaiknya mencari kompetisi itu bukan hanya sekedar namanya internasional bla 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 piano competition terus kita langsung percaya aja, terus diikutin anak kita diikutin kompetisi yang sesungguhnya dengan repertoar yang berat, dengan kategori umur yang benar-benar mumpuni, dengan juri yang kredibel, anak tersebut kalah, terus itu jadi problem gitu. Ya. Karena masalah berikutnya adalah itu. Menurut saya kompetisi yang buat anak kecil yang muda itu penting nggak penting, karena anak juga harus merasakan apakah kesuksesan itu penting atau enggak. Dia juga harus merasakan, saya pernah sukses. Cuman yang jadi problem adalah kebanyakan dari pengalaman saya adalah setelah itu diikutkan kompetisi yang sesungguhnya yang juara satunya hanya satu orang, juara duanya hanya satu orang, atau mungkin kadang-kadang dalam kompetisi bisa split ya, juara satunya satu orang, juara duanya split dua orang, juara tiganya satu orang. Itu langsung kalau jika nggak menang dia nggak terima, dan membandingkan kompetisi A yang diikuti dengan sebelumnya yang tidak ada komite artistik, tidak terbuka, dan jurinya juga mungkin tidak terkenal seperti di kompetisi yang baik. Ya. Oke, berarti kompetisi piano itu kita nggak melulu harus yang kompetisi yang istilahnya yang berat, yang terkenal ya. Kadang juga murid kita harus diikutkan, ikut sertakan piano kompetisi yang mudah. Harus, yang mudah. Karena itu step by step kan, kayak kasarnya menang tingkat RT RW gitu kan, udah itu kelurahan, kecamatan, baru nasional gitu. Ya. Tapi problemnya sekarang banyak kompetisi internasional, tapi standarisasinya RT RW. Nah itu tuh. itu yang berat. Tapi ya siapalah kita ini melawan dunia gitu kan. Jadi ya kita sebagai guru atau sebagai orang tua juga harus pintar-pintar gitu. Kalau anak saya kompetisinya yang sama kok menang terus ya, itu sudah pertanyaan. Kayaknya saya harus ngikutin anak saya yang lebih sulit, harus naik kelas gitu. Jadi saya bilang kompetisi yang mudah, yang juara goldnya ada 10 orang, juara silvernya ada 20 orang, penting nggak penting juga, karena itu kan membangun generasi bawah untuk belajar piano. Tapi di mana orang tua dan guru bisa berkata, cukup, ini sekarang saya kayaknya harus naik kelas, dan menerima hasil naik kelas tersebut, karena biasanya orang merasa, saya menang, saya juara, saya hebat, itu problem. Okay. Nah, namanya kompetisi, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Apakah purpose untuk ikut kompetisi piano itu harus menang, juara satu atau apa sih sebenarnya purpose-nya? Kalau misalnya saya sebagai guru, boleh tanya ke murid-murid saya, jadi saya nggak ngomong ini hanya di interview terus saya berkata seperti ini gitu ya. Kalau saya ngirim murid ke kompetisi, saya set mental dia harus juara satu. Jadi, harus juara satu. Kenapa? Karena saya mau mencapai titik yang paling sempurna yang dia bisa kejar, yang murid saya bisa kejar dalam waktu tersebut. Karena kalau dia mentalitasnya ya sudahlah, yang penting masuk final aja, karena kita akan males. Jadi saya pasti akan set dia, kamu harus juara, kamu harus juara satu, kamu harus dapat. Nah, tapi sebenarnya itu juga diuji bagaimana anak itu sebagai karakternya, bagaimana dan mentalnya. Karena kalau dia kalah, dia harus menerima. Tapi saat dia berlatih selama misalnya dia punya jangka waktu 3 bulan, dia harus saya set jadi juara satu loh. Kalau dia nggak mentalitasnya jadi finalis aja lah, yang mendingan gak usah kompetisi saran saya. Karena itu kan mencapai titik kesempurnaan yang paling to the max gitu. Yang dia bisa capai itu sampai mana gitu. Nah, tapi setelah itu guru mau punya tanggung jawab
kalau memang anak muridnya kalah dengan alasan apapun, entah itu mungkin politis, entah itu mungkin memang pianonya, atau mungkin cuacanya, atau mungkin AC-nya kedinginan, atau mungkin lightingnya, akustiknya, apapun itu, saya selalu bilang ke murid saya, kamu nggak usah banyak cincong lah, kalau kalah aja, nggak usah ini bajunya, tangannya kok dingin, saya nggak mau dengar. Kok kalah juga kalah. Dan justru di situ mentalitas dan karakter murid pun diuji, dan guru juga, karena kadang-kadang ada guru udah kalah, terus gurunya malah malas-malasin orang tuanya. Justru di situ kebesaran hati dari guru dan murid serta orang tua itu diuji di situ. Ya, saya selalu mengibaratkan kalau belajar piano itu kayak atlet. Atlet itu kalau kompetisi ya ada sportsmanship kan kita ngomongnya. Ya, sebenarnya sama-sama fisik kan. Mungkin kalau biasa lomba lari, kalau kita ya lomba jari, dari lomba otak juga ya kan. Ya, sebenarnya mirip ya. Murid yang Alfred ikut sertakan ke kompetisi itu biasa kan pasti murid pilihannya. Ya. Apakah semua murid yang istilahnya menonjol dari mungkin 10 murid kita ada 1-2 yang sangat menonjol nih, apakah mereka boleh diikutkan ke piano kompetisi? Oke. Sebenarnya nggak hanya yang menonjol sih kalau saya ngikutin kompetisi itu, karena sebenarnya dari kompetisi kita belajar banyak ya, bahwa hidup itu tidak seindah yang ditulis buku dan dilihat di Korean drama, mungkin lebih parah gitu. Jadi sebenarnya murid-murid saya sih pada dasarnya semua ikut kompetisi, dan saya menargetkan itu untuk dia bisa belajar lebih rajin dan terpicu. Oke. Gitu, karena kita harus ketahui juga, misalnya ada orang dari, saya nggak bisa sebut kota ya, dari kota A misalnya, kota A tersebut mungkin sangat indah kotanya, udaranya sejuk, nyaman, atau bagaimana lah, itu memicu anak tersebut di kota tersebut lebih malas daripada anak yang tinggal di kota yang lebih jelek. Jelek dalam arti kotanya maksudnya sebagai city itu maksudnya nggak gitu bagus ya. Oke. Gitu, maksudnya panas ya. gitu, dan infrastruktur kotanya juga nggak bagus, nggak ada taman gitu. Terus juga mungkin tipikal orang tuanya juga yang anak saya diam di rumah aja karena saya bisa provide, kalau keluar rumah harus sama saya. Itu kan sebenarnya mempengaruhi cara bermain anak juga ya. Dan dengan adanya kompetisi itu kan orang bisa melihat, oh kenapa ya anak dari kota A kok struggling banget ya, mainnya bener-bener wah rajin sekali gitu. Itu kan memicu sebenarnya kita keluar dari comfort zone gitu. Karena tiap kota itu benar-benar mempengaruhi cara main anak menurut saya. Jadi kalau misalnya kotanya bagus, indah, makanannya enak gitu ya, ada sih yang makanannya enak tapi kotanya ngaco gitu ya, kotanya infrastrukturnya hancur, juga kotor gitu, itu mempengaruhi loh. Anaknya tuh jauh diem di rumah mungkin lebih di-push mungkin sama orang tuanya, itu lebih rajin. Kebanyakan seperti itu pengalaman saya. Aku setelah Alfred cerita nih ya, aku baru tersadar ternyata piano kompetisi itu sangat penting. Selama ini mungkin saya tuh lebih ke ujian piano. Itu juga penting. Nah, apa perbedaan ujian piano dengan kompetisi piano? Nah, ini yang seru. Ujian piano kan punya standarisasi. Jadi kita mengambil yang sesuai standar yang diberikan oleh yang menyelenggarakan seperti apa. Kita dikasih standarisasinya, kita tinggal cocokin, oh ini di sini berarti kasarnya yang dapat nilainya 90 sekian bisa 100 orang ya bisa juga. Ya. Tapi kalau kompetisi yang sesungguhnya, yang National Piano Competition yang diselenggarakan oleh yang benar gitu, ya kita memilih yang terbaik dan yang terbaik. Jadi kemungkinan nilainya pun ya, mungkin yang juara 1 dan juara 2 mungkin beda cuma 0,3 poin. Itu banyak terjadi. Bisa bedanya hanya 0,2 poin, dan menurut saya itu sudah tidak bisa didiskusikan. Jadi ingat, pokoknya kompetisi kalau mau benar sebisa mungkin tidak ada diskusi. Karena di diskusi lah
itu terjadinya banyak perubahan. Diskusi antar juri maksudnya. Oke. Jadi kalau misalnya kita dapat nilai dari panitia udah jret segini, meskipun antara jarak 1, 2, 3 bedanya 0,3, 0,2, 0,1 nggak usah didiskusikan. Karena kita sudah menuangkan nilai kita di situ. Kalau nanti ada diskusi lagi, ngapain saya nilai dong? Berarti saya merubah sesuatu yang sudah saya pikirkan dan sudah saya keluarkan, yang sudah saya manifestasikan dari kepala, dari telinga saya, dan dari hati saya gitu. Mendingan nggak usah. Jadi saya nggak gitu prefer diskusi. Jadi apa yang ditulis nilainya ya udah ditambah dan dibagi. Ya. Okay. Kecuali kalau misalnya nilainya sama persis, sampai koma desimalnya sama gitu, misalnya 90,33333 misalnya, ya itu harus didiskusikan antara memang kita harus memberikan 2 juara yang sama atau memang kita hanya harus memilih salah satu. Oke. Nah dari juri perspektif nih ya, apa sih yang biasanya dinilai? Apakah semua kompetisi sama penilaiannya? Misalnya semua kompetisi pasti ada nilai karakter, ada nilai teknik atau? Ini buat saya pribadi sih, sebenarnya saya tuh selalu menarik. Jadi kalau ada yang pernah dinilai kompetisi oleh saya dan pernah baca komentar saya, dan kalau nggak ngerti sebenarnya saya terbuka ya, dan banyak orang yang dari yang marah-marah nelfonin saya, dari yang baik-baik nanya, dari yang minta masterclass untuk dijelaskan apa itu yang saya tulis, banyak sih. Dan saya pasti kalau saya ada waktunya ya, saya pasti akan menyediakan itu dan saya akan sebisa mungkin menjelaskan apa yang saya bisa jelaskan. Saya selalu menarik saat saya menjuri itu seobjektif mungkin. Jadi misalnya contohnya anak ini relevan nggak antara gerakan tubuh dengan bunyi yang dihasilkan. Karena banyak anak yang mungkin habis masterclass sama Profesor Dr. Kabulator Bocor ABC ya, terus dia diomongin mungkin lengannya harus gerak atau saya nggak ngerti lah, obrisnya harus fleksibel. Okay. Tapi sebenarnya tidak ada hubungan dengan bunyi. Itu saya langsung menilai bahwa dia nggak paham. Dia menggerakkan tersebut hanya untuk menyenangkan hati gurunya atau orang yang memasterclasskan dia. Bagi saya itu udah nggak korelatif. Karena gerak tubuh kita, berat tubuh kita ngasih gerakan itu harus sesuai dengan bunyi yang dihasilkan. Jadi itu cukup objektif menurut saya. Dan saat anak itu disuruh ulang kali depan saya mainin lagi begitu, pasti dia akan bunyi juga nggak akan optimal. Itu suatu hal yang menurut saya kita harus tertarik karena objektif. Kedua, dari interpretasi. Itu kan ada hubungan antara interval ya. Hubungan interval antara horizontal dan vertikal. Itu kan banyak ranjau. Susahnya musisi adalah kita harus mengerti hubungan interval, jarak antar nada secara horizontal dan vertikal, dan membuat itu menjadi personal milik saya. Jadi bisa jadi anak tersebut mungkin rubagonya lebay, tapi dengan tekstur bunyi, karena tiap anak tuh kan punya tekstur bunyi sendiri karena tulangnya juga beda, jarinya gendut tipisnya juga beda, terus cocok dengan hubungan horizontal dengan vertikal. Berarti anak itu musikal. Mungkin anak itu juga nggak ngerti kali. Ya. Kenapa seperti itu? Itu kan disebut dengan musikal. Orang nanya ke saya, musikal itu apa? Orang yang mengerti bisa menjelaskan kenapa, tapi anak yang melakukan dia tidak tahu. Saya pokoknya gini aja kok yang enak. Tapi semuanya natural. Karena saya yakin bermain piano itu sesuatu yang natural. Seperti contohnya, jadi saya piano ya seperti saat saya begini, ya saya piano begini. Nggak ada yang lebih aneh dari ini. Anatomi manusia ya gini-gini aja gitu, nggak mungkin jadi mana gitu. Ada sih pianis yang mainnya begini gitu, memang dari lahir mungkin begitu dan bunyinya oke. Ya nggak masalah juga, nggak harus dipaksa jadi begini. Jadi banyak sekali yang kita bisa lihat gitu, kayak kita jadi kayak seolah-olah menjadi kayak menganalisa gitu, jadi kayak dokter ini apa ya, oh ini nggak pas, ini kayaknya disuruh orang tuanya atau disuruh gurunya kali ngegaya gini kali, kan pasti ada sesuatu yang artificial.
Kalau dia misalnya mainnya sampai kayak begini, itu kan berarti minimal main di Sonata Hammond, Rachmaninoff 3 kan nggak Burgmuller, bukan? Iya. Ngerti. Tuh contohnya itu maksudnya boleh itu lama boleh gitu ya. Kita lihat lagunya apa, energi yang dia kasih ke piano sebesar apa. Dan kalau misalnya mainnya Burgmuller terus mainnya sampai haleluya bener-bener ke atas tangannya gitu kan, saya sebagai juri, ini ngapain nih orang gitu. Dan pasti bunyinya juga pun aneh, bisa diamin. Karena ingat apa yang kita beri itu yang akan keluar. Kita mencetnya segini, ya kita bunyinya segini. Justru adjustment ini kan yang penting. Jadi itu cukup objektif. Dan kalau saya nulis komentar, pasti saya cukup analitis dan cukup saya seperti musik teori jatuh gitu. Tentu pada ujungnya ada juga hal-hal subjektif. Cuma saya selalu berusaha menarik ke hal yang objektif, karena manusia pasti subjektif pada ujungnya. Ya, berarti yang paling diutamakan tetap bunyi, ya, tetap bunyi. Bunyi ya. Ya. Okay. Kalau dari segi pemilihan lagu nih, Fred, apakah ada, kalau misalnya nih murid yang dia mainkan lagu yang udah sangat sering dimainkan, kalau orang ngomongnya tuh lagunya udah komersial banget nih, gitu. Apakah bijaksana kita memainkan lagu seperti itu? Itu satu. Kemudian kedua, bagaimana cara memilih repertoar yang baik untuk kompetisi? Ini pertanyaannya sulit. Karena memilih lagu itu menurut saya tergantung murid, kapabilitas murid. Jadi bisa aja anak tersebut calon juara, tapi kalau dia memilih lagunya nggak jago nggak bisa, karena itu sangat tergantung dengan personality. Nggak memilih lagu dengan apa? Personality. Okay. Kayak contohnya anak tersebut, misalnya secara jari mungkin nggak se-projektif atau se-projektif yang dibutuhkan oleh Chopin misalnya. Tapi anak tersebut mainnya jauh lebih soft, lebih tipis, kan nggak bisa main Chopin dong. Berarti saya misalnya bisa milih Schumann. Okay. Itu kan tergantung dengan warna bunyi anak tersebut, kemampuannya segimana. Nggak bijak juga kalau anak tersebut mestinya saya kasih lagu Schumann, terus saya kasih Brahms. Beda halnya dengan begini. Ini buat kompetisi ya, kan kita menunjukkan sisi yang paling baik yang kita miliki secara fair. Ya. Kan nggak ada peraturan ya. Kalau saya mau misalnya bebas zaman romantik ya, kita bisa bebas cari tuh di mana spesialnya saya gitu. Beda halnya dengan saya belajar punya murid, saya tahu tone anak itu tipis, secara sonata cocoknya ke Mozart atau mungkin paling maksimum ke Haydn. Terus saya bukan kompetisi ya, pas lagi belajar saya bilang kamu harus belajar Beethoven. Ya. Karena saya pengen menyeimbangkan biar dia juga tidak terlalu ke kiri, dan dia juga tidak terlalu ke kanan. Itu buat belajar ya. Dan pasti ada efeknya saat saya memberikan Beethoven atau Brahms dengan tipikal anak bunyi yang tipis, pastinya akan sedikit bergeser. Ya. Dan itu menjadi balance menurut saya. Tapi kalau buat kompetisi itu kan haknya saya milikin lagu atau murid tersebut menunjukkan sisi terbaiknya dia, itu pinter-pinter kita buat cari repertoar. Ya. Maka dari itu sebenarnya guru harus mengerti, harus bermain juga bahwa di Chopin mungkin banyak top notes lain, beda dengan Schubert, beda dengan Schumann. Mungkin anak tersebut kelingkingnya agak kurang kuat, meskipun itu harus bisa dilatih ya. Saya nggak ngomong itu jadi kalau lagi belajar ya semua harus disikat, maksudnya top notes harusnya segala macam harus dilatih. Tapi kalau bisa menunjukkan sisi terbaik saat kompetisi, itu beda hal. Ya. Pemilihan lagu itu sangat penting. Banyak yang saya mikir, lah kok anak kayak gini dikasih lagu kayak begini nggak akan cocok membunyinya seperti itu. Itu kan kelihatan bahwa mungkin sang guru nggak berpikir sejauh itu. Ya. Jadi kalau ikut piano kompetisi nggak bijaksana nih kalau jadikan ajang untuk belajar sesuatu yang dia lebih kurang. Kita mau menonjolkan nih yang lebih yang bagusnya. Bukan nggak boleh sih kalau misalnya begitu, menurut saya kurang cerdas aja gitu dia. Kalau misalnya tahu memang anaknya belum bisa itu ya jangan ikutin kompetisi satu.
atau mungkin diajari dulu. Terus saya juga ke murid saya bilang semuanya ikut kompetisi. Saya ikut kompetisi yang saya merasa mereka, jadi kalau belajar sama saya itu ada stepnya. Ada stepnya satu, anaknya udah bisa belajar mandiri belum, udah latihan mandiri belum. Jadi nggak capek saya teriakin gitu. Kalau dia udah bisa tahap ini, dia udah cukup mandiri untuk belajar, kebanyakan saya akan ikutin dia kompetisi. Jadi kalau dia belum tahap bisa latihan mandiri, latihannya cuma dari awal sampai akhir terus menerus gitu, yang salah di mana ibarat mungkin kalau kita punya rumah rusaknya di toilet, dia hancurin satu rumah gitu. Itu kan banyak kejadian secara psikologis anak seperti itu. Problemnya cuma di bar 35 sampai 37, tapi dia kalau latihan dari bar 1 sampai 100. Itu kan nggak beres gitu. Berarti sebagai guru saya harus bertanggung jawab, harus ngasih tahu nih cara latihan yang benar tuh seperti ini. Udah ngerti belum? Itu kan butuh proses panjang, minimal setahun saya rasa. Karena itu kan merubah habit. Kalau udah dalam titik saya kasih lagu 2 minggu dia beres, ya saya pasti akan perlu ke kompetisi. Oke. Berarti hampir semua muridnya Alfred selalu ikut kompetisi dong? Ada yang udah 80% lah. Wah, oke. Gitu. Berarti mau murid yang itu biasa aja atau bukan biasa aja ya, ya semua murid pasti akan dipertimbangkan untuk ikut kompetisi. Iya. Oke. Kecuali kalau anaknya benar-benar nggak mau karena ada alasan tertentu. Oh, aku punya pertanyaan pribadi nih. Pribadi ya. Iya. Aku punya murid nih ya. Dia sangat musikal kalau menurut saya ya. Tapi kalau di setting untuk ikut kompetisi, saya merasa dia kurang enjoy dalam arti ketika proses untuk kompetisi sepertinya dia itu kalau kompetisi yang seperti Alfred bilang, kita harus ada goal nih, saya mau juara 1 gitu. Itu dia merasa tertekan sehingga ketika dia main itu nggak keluar jadinya gitu. Seperti itu. Apakah harusnya nih saya push dia tetap ikutkan, atau yang mungkin memang dia nggak cocok dalam atmosfer kompetisi? Nah, itu kembali lagi kita sebagai guru itu kan mau to the max-nya sampai mana titiknya. Saya punya murid juga yang ternyata memang secara badan dia problem. Jadi dia itu nggak bisa mendengar suara yang tinggi atau yang besar banget. Jadi kalau itu bisa otaknya konslet dan bisa kayak orang ayan gitu. Okay. Ya kalau saya memaksakan itu ke dia, ya tentu saya nggak bijaksana. Saya bukan mau mengkasihani dia ya, enggak. Cuman setiap orang pasti punya limit lah menurut saya. Dan saya keras pada murid saya bukan saya tidak tahu limitnya. Tentu kan saya juga ngobrol dengan orang tuanya bagaimana ini, apakah anak yang tipikalnya yang terlalu manja yang memang harus dikerasin ya, atau memang anak tersebut punya problem di dalam yang memang harus dibereskan terlebih dahulu. Kalau dia punya problem secara psikologi, ya saya nggak berani untuk memaksa dia seperti itu gitu. Dan banyak. Jadi kita harus melihat juga kenapa ya dia. Karena kalau misalnya alasannya karena dia tertekan tampil di atas panggung, setiap orang juga tertekan itu tampil di depan orang, pasti akan grogi. Dan nervous itu evolusi. Dulu waktu kecil saya sempat di mana sakit perut, muntah-muntah, panas dingin, tangannya dingin. Sekarang saya kapanpun saya kontak tangan saya panas, nggak pernah tangan saya nggak panas. Ada di mana masa bahwa kaki saya gemeter, terus hilang. Saya latih terus, karena kalau orang tidak menikmati masa saat dia grogi sebelum tampil, itu artinya anak tersebut nggak sensitif. Dan kalau anak tersebut tidak sensitif, artinya anak itu nggak musikal. Jadi anak yang musikal pasti akan lebih sensitif, dan saat lebih sensitif dia akan memikirkan hal-hal yang terlalu banyak mungkin dan merasakan hal yang terlalu banyak. Makanya kan suka anak musikal problemnya adalah terlalu dingin nih, pianonya nggak enak, beda sama di rumah. Itu kan karena dia oversensitif sebenarnya.
Tapi kita harus lihat juga apakah memang dia ada penyakit, ada sakit apa mungkin, atau memang anak tersebut terlalu manja. Kalau terlalu manja menurut saya sih ya justru ini jorokin nih kalau bahasanya apa. Oke, ngerti. Itu kalau nervous nih, apa sih biasa tipsnya Alfred buat murid-muridnya? Murid aku nervous. Oke, ini agak ekstrim ya, boleh tanya ke muridku juga. Jadi kalau aku misalnya kayak kemarin sama camp ya, aku tuh nggak ngasih tahu ke muridku bahwa hari ini tuh bakal ada konser. Mungkin di depan orang penting atau di depan siapa gitu, tiba-tiba 50 orang ada gitu. Jadi saya suka 5 menit sebelumnya, lu main ya? Itu sebenarnya salah satu cara saya untuk membuat anak saya itu, anak murid didik saya itu melatih stres dia. Jadi dia kan shock harus main. Makanya di kelas saya tuh murid-murid membuatin meme-nya buat saya. Jangan banyak cincong, main yang main aja gitu. Nggak usah banyak, ini beginilah, masih pakai kaos lah. Bahkan murid saya, ya puji Tuhan ini mungkin dari yang di atas juga, bukan saya. Mungkin anak tersebut kerjanya juga memang keras, memang inilah. Karena saya seperti itu. Kemarin ada kompetisi nasional yang terbesar di Indonesia. Murid saya seminggu sebelum tampil sakit kena COVID loh. Dan dia kurus banget, pasti nggak ada tenaga. Main lagunya Pathetic, A Bad Variation, Calvin, itu kan lagu-lagu yang sebenarnya butuh daging. Dan kita nggak bisa mengkiri misalnya orang yang berat badannya lebih, ya pasti dia kalau penyaluran energinya tepat ya akan lebih daripada orang yang kurang, itu udah pasti. Dan mungkin di kepala dia tertanam bahwa dia juga sampai nulis sih, jangan banyak cincong lah, main-main aja gitu. Jadi dia latihan piano ya sebisanya dia. Saya nggak bisa maksa orang keterbatasan badan ya, masa saya kamu tetap latihan piano berapa jam, kan nggak begitu. Dia lagi sakit. Terus orang tuanya juga setuju untuk, dan bagus menurut saya, menang atau kalah urusan nanti ya, tapi sekarang kamu tampil dulu karena kamu udah bekerja keras selama beberapa bulan nih. Kamu tampil dan puji Tuhan dapat juara. Tapi yang membuat saya bangga bukan juaranya sih sebenarnya, tapi dia mau berjuang setelah dia beres negatif COVID. Jadi dia negatif COVID itu 2 hari sebelum kompetisi. Jadi itu kan perjuangan banget buat dia, di mana badan dia juga mungkin belum ready dan dia juga latihannya nggak cukup. Tapi yang saya tanamkan, kamu bangun tidur masih belekan, masih belum sikat gigi, langsung main rantu dari awal sampai akhir. Nggak ada cincong, kok belum pemanasan, saya nggak butuh pemanasan, saya langsung main. Gitu. Karena saya sendiri juga begitu, mungkin kenal Sophie Natalia ya, jadi mungkin bisa tanya, kalau saya belum konser tuh saya masih masak loh. Saya masih masak, dan 15 menit sebelum acara baru saya sedikit pemanasan kalau festival yang mantap. Jadi saya nggak mau dibawa pusing. Jadi mindsetnya itu ya, kompetisi itu bukan sesuatu yang sampai harus lebih spesial mainnya daripada pas kita latihan gitu. Enggak. Justru di mana kompetisi itu mengecek di mana kita bisa langsung beradaptasi nggak dengan piano, dengan ruangan, dengan akustik, dengan cuaca, dengan kondisi AC yang mungkin lebih dingin. Badan kita bisa beradaptasi nggak menghadapi segitu banyak tekanan masalah, dengan banyaknya mata yang tertuju, kita bisa bereaksi nggak? Gitu. Sebenarnya itu. Tentu kalau misalnya kompetisi seperti saya bilang harus juara, intinya apa? Itu kan kata-kata bersayap buat saya sebenarnya. Meskipun pada ujungnya kalau anak murid saya nggak juara juga saya nggak marah atau nggak malu. Ya di kompetisi besar tersebut ada murid saya yang kurang latihan tetap saya jorokin juga, kamu harus ikut, kok saya malu, kok nanti malu-maluin nama kok saya nggak pernah malu nama saya, kamu aja yang main, itu urusan kamu. Dan saya konsisten, jadi kalau tanya ke murid-murid saya, perkataan saya akan sama aja gitu. Jadi bukan karena ini tahu bakal juara terus sama saya dijorokin gitu, enggak. Yang saya tahu anak ini malas juga biar dia malu gitu, oh saya kurang latihan ya gitu. Karena itu penting gitu. Jadi kita sebagai guru tuh harus, dia besar hatinya untuk menerima yang menang, yang kalah, dan segala macam. Karena kan guru itu kan seperti dokter ya, ada orang sakit kita nggak bisa milih tuh. Ya. Mau guru juga sama aja gitu.
Udah sih kayak itu Itu doang. doang. Udah, aku rasa sih udah daging banget. Udah semuanya. Udah. Semoga bisa. Alfred ada apa pesan-pesan buat teman-teman untuk guru dulu mungkin, nanti untuk murid. Untuk guru ya, guru kan banyaknya lebih senior dari saya dari umur ya. Untuk guru yang mungkin baru masih belum terlalu pengalaman, mungkin untuk muridnya ikut kompetisi ini ragu, mungkin ragu untuk muridnya ikut gitu, atau menurut saya nggak usah ragu ikutin kompetisi. Dan saya juga tentu di sini nggak bisa ngomong kan, maksudnya kompetisi mana yang kredibel dan tidak kredibel, dan siapa saya juga bisa menjudge ini kompetisi kredibel atau tidak kredibel. Saya bukan Tuhan juga gitu. Ikutin aja, ikut menyelam aja sama-sama, tapi jangan lupa untuk selalu berpikir kritis gitu. Jadi pasti akan terlihat lah pada ujungnya. Kan banyak orang berpikir, oh covernya bagus ya, ini pasti kompetisinya jujur. Belum tentu juga sih. Dia sambil menyelam lah, kita sambil menyelam, sambil menganalisa, jangan pernah lupa berpikir kritis dan jangan pernah takut untuk mengikutkan anak kompetisi. Tapi kalau di anak kita ikut kompetisi, satu menang terus ternyata di kompetisi yang lain kalah, itu juga bisa kita introspeksi diri atau mungkin konsultasi dengan teman. Maka dari itu kita di musik itu harus punya teman. Seperti saya juga banyak punya teman, bukan berarti saya paling hebat sendiri. Saya banyak konsultasi dengan teman-teman saya, dengan guru saya. Itu saya banyak konsultasi karena saya juga sampai hari ini masih belajar. Jadi kita nggak boleh nanam gengsi sendiri gitu. Dan kalau seandainya muridnya mainnya jelek, jangan pernah berpikir bahwa itu salah guru. Mungkin gurunya udah capek ngomong, anaknya memang nggak bisa berubah. Jadi saya nggak pernah langsung judge, oh anak itu mainnya jelek, pasti gurunya ngaco nih. Belum tentu loh. Belum tentu seperti itu, bisa jadi seperti itu, belum tentu seperti itu loh. Gitu. Jadi nggak usah menganggap itu terlalu personal. Karena kalau saat itu kita menganggap terlalu personal, kita nggak akan belajar sesuatu sebenarnya. Ada teman baik saya tahu ngajarnya seperti apa, dan saya yakin nggak mungkin dia mengajar muridnya seperti yang saya dengar. Tapi kan manusia itu dinamis ya. Kok bisa ini ya? Padahal gurunya saya yakin nggak mungkin begini. Bahkan ada guru, yang guru ya, maksudnya pianis hebat. Sekali di Jerman dan di US gitu. Muridnya kok banyak kayak begini? Bisa aja gitu. Karena kan manusia dinamis, mungkin banyak faktor gitu. Jadi jangan terlalu, wah kalau kalah berarti menurut saya jelek, terus saya nggak mau ngasih lagi. Menurut saya terlalu pendek gitu. Dan kan dari kompetisi, tentu sebelum kompetisi anak murid jangan suruh dengerin anak lain main ya, karena kan dia butuh konsentrasi. Tapi sesudah dia beres main, dia harus dengar. Dan kita sebagai guru juga harus catat, oh ini kelebihan orang ini apa ya, jangan kelemahannya gitu. Kelebihannya apa ya, oh dia bisa buat gini ya, kok saya nggak bisa. Itu yang harus dipikirin sebenarnya. Kalau buat murid ya, latihan yang rajin. Jangan banyak cincong. Iya, latihan rajin, dan maksudnya berdiri di atas panggung dengan ratusan orang melihat itu tekanan berat. Dan itu pengalaman yang nggak semua orang bisa dapatkan. Dan itu seandainya suatu saat kamu nggak akan mau jadi pianis, itu akan berharga buat hidupmu. Kenapa? Mungkin satu saat kamu menjadi CEO, PT, atau grup bla bla bla. Emang kamu nggak butuh speech yang pede di depan orang? Saat kamu udah biasa tampil seperti depan orang begini, pasti ada ini ya, geli-geli dikit kali di sini. Cuman kamu pasti bisa menghandle lebih profesional daripada orang yang tidak pernah memanage segala sesuatu di atas panggung. Karena jadi kompetisi piano itu ya bukan cuman mengenai dia mainnya bagus atau enggak, tapi banyak juga yang dilatih. Betul. Dan bisa jadi misalnya dia bukan tipikal pianis kompetisi, dia sadar setelah ikut berapa kali mungkin kompetisi, dan dia gurunya justru, maka dari itu guru jangan pernah manas-manasin dia tuh politik tuh. Saya udah bilang ke murid saya, aku nggak mau dengar itu politik itu segala macamnya. Oh kalah, udah nggak usah kalah aja, beres. Karena mungkin anak tersebut ada hebat di bidang lain. Ada orang yang dulu nggak pernah menang kompetisi tapi ngajarnya bagus banget. Mungkin dia calon menjadi pedagog hebat. Ada yang nggak jadi pedagog, mungkin dia memang
jiwa solisnya kurang, akhirnya dia mungkin cocoknya ke chamber musik. Apakah pemain menjadi chamber musik yang baik itu gagal? Tentu saja tidak. Makanya mindset orang tua itu harus diluruskan dengan adanya guru, kerjasama guru anak dengan orang tua. Saat anak itu gagal, kasih tahu mama anaknya mungkin kayaknya setelah kita coba beberapa kali jiwa solisnya nggak ada atau kurang. Mungkin dia cocok ke chamber musik. Kan musik itu banyak ya, jadi sukses tuh nggak selalu harus duduk di sini terus menjadi juri, suatu saat jadi pianis, main orkestra. Kayaknya nggak begitu. Benar. Ini nggak begitu gitu. Jadi ya tapi kalau kita ngikutin anak kita kompetisi kan kita juga nggak tahu ya sebenarnya ini anak tuh di mana sih. Gitu. Jadi ya janganlah berpikir negatif karena capek juga. Saya pasti berpikir negatif secara natural manusia, tapi cobalah mikirnya agak positif dan itu juga lebih sehat buat kesehatan kita juga. Oke, thank you banget Alfred udah sharing ke kita. Semoga hari ini sharingnya Alfred bisa membuka wawasan teman-teman dan bisa belajar sesuatu juga ya. Ini aja. Oke, thank you. Bye.